Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, yang saya hormati. Ini ada penjelasan lengkap terkait dengan tunjangan profesi guru yang triwulan kedua tahun 2025. Ini merupakan penjelasan dari Profesor Dr. Nunuk Suryani, SMPD, di mana beliau menjelaskan terkait dengan keterlambatan, tidak cair secara serentak, ya, kemudian prosesnya, kemudian beliau juga menjelaskan solusinya, ya. Jadi sebelum saya membahas video ini terlalu dalam, bagi Bapak Ibu guru yang mungkin merasa bahwa video ini tidak terlalu atau tidak bermanfaat, Bapak Ibu silakan men-skipnya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa ini bermanfaat, karena ada nanti potongan video yang akan saya tampilkan berdasarkan dari hasil penjelasan dari Profesor Dr. Nunuk Suryani yang terkait dengan keterlambatan, ketidakcairan secara serentak TPG triwulan kedua dan triwulan pertama, ya. Jadi di skip saja bagi Bapak Ibu guru yang merasa tidak penting. Nah, sebelum saya membahas Bapak Ibu terkait dengan tunjangan profesi guru triwulan kedua ini, kita saksikan dulu potongan video dari penjelasan Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, ya. Nah, pada perjalanannya yang seharusnya tunjangan itu kita disalurkan 3 bulan sekali, ya Mbak, ya. Jadi kalau dalam 1 tahun ada 4 kali penyaluran. Namun pada prakteknya ada masalah administrasi. Misalnya seharusnya setelah tunjangan 3 bulan tersalur, harusnya ada laporan dulu, ya. Ada pelaporan masing-masing tiap 3 bulan, baru bisa dicairkan di triwulan berikutnya. Nah, prakteknya ada masalah administrasi di daerah sehingga guru tidak bisa mendapatkan salurnya tepat waktu. Artinya ya ada yang sampai lewat triwulannya, bahkan ada juga yang lewat tahun, Mbak. Nah, ini masalah-masalah administrasi inilah yang menyebabkan dinamika yang cukup signifikan sehingga guru-guru menjadi terlambat menerima tunjangannya dan tidak optimal. Yang pertama, tantangan yang pertama, ya kami mendengar keluhan dari berbagai pihak, keresahan guru karena tunjangan itu kan sesuatu yang sangat diharapkan oleh guru, namun sering terlambat. Padahal mereka sudah punya kebutuhan, ya, yang sudah pasti gitu. Sehingga ketika kami mendengar ada laporan, ada keresahan seperti itu, kami berkomitmen untuk bagaimana caranya, ya, untuk bisa lebih cepat gitu, ya, bisa menyalurkan ke daerah. Tantangan pertama, bagaimana kita bisa mendampingi daerah sehingga setiap daerah bisa cepat siap usul SK. Jadi jika sudah siap usul SK, maka ini sebenarnya akan memudahkan pemerintah untuk menyalurkan. Nah, tantangan berikutnya dari guru sendiri. Pada saat awal-awal kita ini mau mentransfer, tantangan yang pertama adalah bagaimana kami bisa mendapatkan rekening guru yang valid, agar nanti rekening itulah yang dapat dijadikan dasar pemerintah untuk menyalurkan. Nah, ini prosesnya cukup lama karena dia harus memperbaharui datanya di Info GTK. Nah, masalah-masalah teknis inilah yang menjadi tantangan terbesar kami. Namun alhamdulillah ini bisa kita lalui. Jadi pertama dia harus memperbaharui datanya di Dapodik. Setelah itu kita melakukan validasi dan verifikasi itu yang cukup waktu lama, Mbak. Memastikan bahwa data itu benar. Nah, berikutnya setelah datanya valid, berbagai data yang dibutuhkan, ya, bahwa dia adalah orang yang berhak mendapatkan tunjangan. Selanjutnya adalah bagaimana kita penetapan SK tunjangan berdasarkan hasil validasi tersebut. SK itu pun juga butuh waktu. Nah, berikutnya setelah SK siap, baru kita penyaluran langsung ke rekening guru tanpa melalui RKUD atau rekening kas umum daerah. Nah, jadi itulah Bapak Ibu guru potongan video dari Profesor Dr. Nunuk Suryani. Jadi itu adalah penjelasan singkatnya. Nanti Bapak Ibu saya mencoba menjelaskan secara full dari video Profesor Dr. Nunuk ini, di mana saya merangkumnya dalam PPT ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan ini. Yang pertama, beliau menyatakan bahwa jadwal penyaluran TPG itu kan seharusnya disalurkan tiap 3 bulan sekali, ya. Tapi seringkali mengalami terlambat karena ada masalah administrasi di daerah, laporan dan SK yang belum siap. Tuh, jadi Bapak Ibu sudah bisa menerka-nerka kira-kira permasalahan utama yang pertama itu adalah administrasi di daerah.
Kemudian yang kedua itu kadang sampai lewat triwulan atau masuk ke tahun berikutnya itu terkait dengan administrasi tersebut itu belum juga selesai-selesai. Jadi saya kira jelas ya. Nah, beliau kemudian juga menjelaskan bahwa eh, masalah validasi data, ya banyak kesalahan data, terutama seperti misalnya nama, ya, terutama banyak nama-nama yang sama, meskipun berbeda NIK ataupun nomor rekening. Nah, sayangnya di pusat itu tidak mungkin sedetail itu ya. Jadi mereka itu menerima data pasti, data bersih dari masing-masing daerah. Nah, itu jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki nama yang mungkin ada kesamaan nama, ya risikonya bisa juga mengalami keterlambatan. Kemudian harus diperbarui di Info GTK dan Dapodik. Ini juga memerlukan waktu Bapak Ibu ya, jadi tidak bisa serta-merta bahwa ketika Bapak Ibu itu mau mengupdate datanya di Info GTK maupun Dapodik, maka secara serentak Bapak Ibu langsung akan mendapatkan tunjangan profesi gurunya ya. Nah, kemudian tanpa data valid, dana tidak bisa ditransfer. Itu Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih mengalami kendala kenapa kok sudah triwulan 1 SKTP-nya sudah terbit tetapi belum ditransfer, kemudian yang lain-lain, besar kemungkinan ada data-data yang tidak valid dan sehingga dana itu tidak ditransferkan. Sekali lagi saya tekankan bahwa bagian pusat itu kalau berbicara terkait dengan, kalau kita membahas terkait dengan keuangan, itu sensitif Bapak Ibu. Mereka juga ingin menjaga nama baiknya. Ya, jangan sampai karena ada kesalahan transfer, mereka nanti akan dituding adalah melakukan penyalahgunaan dana ataupun korupsi. Nah, kemudian prosedur baru yang transfer langsung, ya, ini adalah salah satu program yang memang dicanangkan oleh Pak Menteri ya, bahwa data guru setelah diperbarui di Dapodik, kemudian diverifikasi, lalu akan diterbitkan SKTP. Nah, sayangnya banyak kendala di lapangan ketika SKTP itu sudah terbit, harapan Bapak Ibu guru itu adalah bisa langsung ditransfer. Nah, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi ada beberapa permasalahan juga yang menyebabkan meskipun SKTP itu adalah sudah diterbitkan, tetapi dana itu tidak serta-merta langsung akan dicairkan. Nah, kemudian kalaupun dicairkan, maka itu akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru, ya. Nah, itu. Jadi itu adalah salah satu terobosan terbaru yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian tidak lagi melalui kas daerah lagi, karena melalui kas daerah pun juga prosesnya juga lama gitu ya, bahkan sampai mengalami potongan-potongan dan potongan seperti itu. Nah, berikutnya adalah masalah di daerah. Nah, ini yang seringkali terjadi Bapak Ibu, yang kebanyakan ya. Jadi masih banyak guru yang tidak sadar bahwa pentingnya memperbarui data secara mandiri itu sangat krusial. Nah, selain itu di beberapa daerah itu masih ada miskonsepsi bahwa tunjangan tetap harus melalui mekanisme lama. Jadi belum semua daerah itu menerima informasi bahwa tunjangan profesi guru itu yang tahun 2025 itu sudah ditransferkan langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Ya, masih ada beberapa daerah yang merasa bahwa ini harus ditransfer dulu ke daerah. Gitu. Nah, ini masalah daerah ini termasuk keterlambatan di dalam penerbitan SKTP Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saja data Bapak Ibu ini, saya tidak seuzon ya, tidak mau menuding bahwa daerahnya yang mengirim keterlambatan data Bapak Ibu ya. Kita berpikir positif saja bahwa Bapak Ibu itu sudah dibantu sama masing-masing daerah. Saya tidak mau menuding daerah A, daerah B yang atau tenaganya yang tidak kooperatif gitu ya. Saya berpikiran positif saja. Jadi ini yang saya jelaskan, ini berdasarkan dari pernyataan pengalaman dari Prof. Nunuk ya. Jadi masih banyak guru yang tidak sadar pentingnya pembaruan data ya. Masih ada miskonsepsi tentang mekanisme lama. SKTP ini sering terlambat karena koordinasi yang lemah gitu. Jadi bisa juga menyebabkan karena adanya administrasi yang lambat ya di masing-masing daerah. Kemudian koordinasi antara guru, sekolah, dan pendidikan dinas itu tidak berjalan lancar. Ini yang penting. Jadi ketika misalnya ada yang harus diupdate, mungkin pihak dinas itu terlambat memberitahu ke Bapak Ibu guru atau ke sekolah. Nah, di sisi yang lain, Bapak Ibu guru itu juga ataupun sekolah itu tidak selalu melihat info GTK-nya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu merasa bahwa data saya sudah lengkap, maka Bapak Ibu itu sudah merasa bahwa SKTP saya atau tunjangan
profesi guru saya itu akan segera dicairkan. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang saya jelaskan berdasarkan dari pernyataan Prof. Nunuk. Nah, berikutnya keuntungan dari sistem baru. Nah, ini yang berdasarkan dari klaim beliau ya. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang diklaimkan ini nyatanya tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman guru secara keseluruhan. Tetapi dari penjelasan awal itu saya sudah memahami bahwa oh ternyata permasalahannya itu adalah ini. Gitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah ataupun daerahnya. Kita juga bisa merasa bersalah ya. Kita juga salah terhadap apa yang kita sudah lakukan. Nah, contohnya misalnya keuntungan sistem baru ini, guru merasa lebih cepat dan merasa lebih transparan ya. Banyak guru yang menggunakan dana TPG ini untuk misalnya melanjutkan sekolah S2 ataupun S3, kemudian juga bisa membeli laptop dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa membiayai anaknya untuk kuliah ya, ataupun bahkan untuk pergi umroh gitu ya, mengurangi rasa khawatir dari guru tersebut. Nah, itu kalau misalnya proses pencairannya itu dilakukan secara tepat waktu dan lancar gitu. Nah, sayangnya kondisi di lapangan itu tidak seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya sudah cair, ya apa yang menjadi keuntungan ini pasti terlaksana gitu. Nah, kendala yang berikutnya itu adalah jam mengajar ya. Nah, di mana syarat utama Bapak Ibu ya, syarat utama menerima TPG itu bahwa Bapak Ibu guru itu harus memenuhi minimal 24 jam pelajaran ya. Namun seringkali jam mengajar ini belum cukup ya. Misalnya ada guru yang jam berkurangnya karena guru baru masuk. Kemudian ada kebijakan baru terkait TTU atau tambahan tugas umum dan TLE atau tambahan layanan ekstra gitu. Nah, guru yang jam mengajarnya belum memenuhi itu harus berkoordinasi dengan sekolah untuk melengkapinya, baik melalui tatap muka maupun kegiatan lain yang diakui. Ini seringkali sudah saya sampaikan. Bahkan Pak Menteri itu juga sudah menyampaikan bahwa kalau Bapak Ibu guru kurang jam mengajarnya, itu ada hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan sehingga bisa memenuhi minimal 24 jam pelajaran tersebut. Nah, berikutnya itu adalah miskonsepsi di daerah ya. Di beberapa daerah itu masih keliru mengira bahwa dana TPG itu tetap lewat bendahara daerah. Nah, padahal kini sistemnya itu sudah ditransfer langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Namun pencatatan ini harus tetap dicatat oleh daerah sebagai bagian dari laporan keuangan di masing-masing daerah tersebut. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengecek info GTK-nya. Nah, agar tidak ketinggalan atau gagal menerima tunjangan, guru itu harus rajin mengecek info GTK-nya. Tanda sudah siap dicairkan adalah status SKTP dengan kode 08. Itu berarti sudah siap ya. Artinya data Bapak Ibu itu sudah valid ya. Nah, sayangnya banyak guru itu yang belum terbiasa mengecek info GTK. Nah, padahal sangat penting untuk memantau apakah data Bapak Ibu itu sudah benar. Jadi kalau misalnya tidak ada kebenaran, maka Bapak Ibu tidak boleh hanya menunggu informasi dari dinas. Ini seringkali saya sampaikan bahwa Bapak Ibu itu kalau misalnya datanya ataupun kodenya tidak berubah, ya udah menuju ke dinas. Tapi dengan catatan bahwa jangan hanya cuma sendiri, gitu. Tidak akan digubris. Nah, kemudian solusi yang jika belum cair, ini solusi bagi Bapak Ibu yang belum cair, ya. Satu, mengecek dan memperbaiki data di Dapodik melalui sekolah atau operator dinas. Ya, saya kira jelas ya, Bapak Ibu. Kemudian memastikan bahwa data ini sudah sesuai di info GTK. Yang ketiga itu jika masih bermasalah bisa melapor melalui Sintun ya atau sistem tunjangan di Dinas Pendidikan. Itu Bapak Ibu saya kira sudah jelas ya. Kemudian kalau misalnya jika kurang bayar bisa diajukan ke pusat melalui dinas juga. Gitu. Jadi ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Jadi jangan hanya cuma bisanya menyalahkan, memberikan informasi hoax. Nah, itu terserah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa kalau merasa bahwa tidak terlalu penting, ya di skip saja. Nah, berikutnya itu adalah capaian dan harapan bahwa saat ini itu lebih dari 97% guru ASN daerah itu sudah menerima tunjangan profesi guru, khususnya untuk yang tahap 1 ya.
Kemudian sudah ada juga beberapa daerah yang menerima tahap 2. Nah, validasi data ini semakin cepat ya diharapkan. Kemudian tidak ada lagi keterlambatan untuk yang berikutnya, terutama untuk yang triwulan ketiga dan keempat. Dan penyaluran itu diharapkan bisa tepat waktu dan tepat sasaran dengan jumlah yang tepat, sehingga hak-hak Bapak Ibu guru itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira itu adalah informasi yang cukup menarik buat Bapak Ibu guru ya, untuk memantau terus perkembangan dari tunjangan profesi guru yang triwulan 1 maupun yang triwulan 2. Nanti sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.